Beruk adalah monyet yang berukuran besar, dan beruk hewan yang pintar. Sejak dulu sudah dilatih warga buat membantu mereka untuk mengambil kelapa. Bagi warga Sumatera Barat, monyet berekor pendek atau beruk ini dipelihara dan dilatih untuk memetik kelapa di pohon yang memiliki ketinggian rata-rata 20 hingga 35 meter. Dan ada pendidikan khusus, sehingga beruk bisa memetik kelapa dengan cepat, menurunkan kelapa dari pohon sesuai permintaan tuannya, baik kelapa tua maupun muda. Sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung silakan nyalakan tombol like dan subscribe karena subscribe gratis. Butuh waktu 6 bulan untuk melatih beruk. Bahkan, ada yang sampai setahun, kata Fendi, pelatih beruk yang tinggal di Lubuk Ipu Kuraitaji, Kabupaten Padang Pariaman. Fendi mencari beruk liar dengan membeli di pasar hewan di daerahnya. Harganya bervariasi, antara 400.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung usia dan keahlian. Menurut Fendi, untuk menjinakkan seekor beruk hingga bisa diperintah memetik buah kelapa, bukan perkara mudah. Setiap hari, beruk liar muda harus dikenalkan dengan pohon dan buah kelapa. Tak hanya itu, makanan hingga vitamin harus benar-benar diperhatikan, ujarnya. Ada beberapa tahapan harus dilalui. Pertama, beruk diperkenalkan kelapa dan pohonnya. Lalu, diajari membedakan antara kelapa muda dengan buah tua. Beruk yang sudah terlatih, dalam sehari bisa memetik sekitar 100 kelapa. Beberapa warga juga menyediakan jasa beruk untuk memetik kelapa. Beruk yang sudah ahli bisa dijual lagi jika ada peminat, dengan harga tinggi. 8 juta rupiah, 10 juta rupiah per ekor, sungguh fantastik bukan? Mirisnya sering juga beruk mendapat perlakuan kasar sehingga terluka, terutama saat dijual di pasar. Namun kata Asferi, General Manajer Yayasan Kalawit Indonesia, yang berkonsentrasi pada perlindungan satwa di Pariaman, hal itu masih dalam batas kewajaran. Kita tidak melihat ada yang sampai menyiksa, hanya memberi pelajaran agar nurut. Karena ini kan menyangkut keahlian si beruk membedakan mana kelapa tua dan mana yang muda, ujarnya. Menurut Asferi, beruk bukan termasuk jenis primata dilindungi, sehingga diperjualbelikan atau dipekerjakan. Dia berharap agar warga menjaga kesehatan beruk. Tommy Tanjibo, seorang warga mengaku melihat tindakan kasar yang dilakukan penjual maupun pelatih anak monyet. Terpisah dari induk dan koloninya sudah merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan loh, apalagi sampai bertindak kekerasan yang menyebabkan anak monyet terluka dan sakit. Namun, Tommy tak menampik jika usaha penjualan dan jasa pemakaian beruk di Pariaman membawa dampak positif bagi masyarakat. Banyak yang mampu menghidupi keluarga bahkan membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi, dari jasa si beruk. Sedangkan di kota-kota besar seperti Jakarta, beruk dijadikan teman hidup dan ada pula yang menjadikannya seperti keluarga sendiri, dengan memakaikan pakaian dan memakaikannya popok seperti layaknya manusia. Tapi jangan salah, lo beruk tidak seperti monpai. Beruk semakin mereka dewasa tubuh mereka akan semakin besar dan akan semakin agresif ketika masuk masa birahi, meskipun kepada pengasuhnya sedari kecil tapi ketika masuk musim kawin mereka akan menjadi agresif. Nah itulah ulasan dari saya tentang primata yang bernama beruk. Jadi kalian bisa mikir dulu ya. Jika mau memelihara hewan yang satu ini, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena beruk yang dirawat dari kecil oleh manusia. Mereka tidak bakal bisa dan susah buat bersosialisasi jikalau dilepas liarkan kembali ke hutan. Yang intinya mereka tidak akan bisa mencari makan sendiri dan akan berakhir dengan kematian bagi beruk tersebut.